Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Sema Putra. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan nomor mahasiswa A0420210035. Saya akan membawakan materi presentasi mengenai makih dan madani. Yang pertama, pengertian. Merupakan salah satu cabang ilmu yang telah diintegrasi dan tersistematis dalam disiplin ulum Al-Quran. Dalam hal lain, makih dan madani membahas tentang perihal bagian-bagian Al-Quran, baik surat maupun ayat yang tergolong makih dan madani. Cara dalam penentuan ayat dan surah tergolong dalam makih dan madani terdapat 4 teori, yakni mulazah makan ad-nuzul, mulazah zaman al-nuzul, mulazah muktabin fil an-nuzul, mulazah matadamanat al-surah. Teori pertama, mulazah makan ad-nuzul. Teori yang berorientasi pada tempat turunnya ayat atau surat Al-Quran, yang mana surat atau ayat yang turun di Mekah tersebut Makiyah, sedangkan surat atau ayat yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Dalam teori ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihannya, rumus relatif jelas antara Makiyah dan Madaniyah. Untuk kekurangannya, teori ini tidak mencakup seluruh isi Al-Quran karena tidak semua surat atau ayat turun di dua kota tersebut. Teori yang kedua yaitu mulazah zaman ad-nuzul. Teori penentu atau ayat surat Makiyah dan Madaniyah yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran dengan berpatokan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah, di mana Makiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, dan Madaniyah diturunkan pada saat Nabi SAW berada di Madinah. Teori yang ketiga, mulahazah muktabin fil an-nuzul. Teori yang berdasarkan kepada subjek kitabi atau yang dihadapi dengan ayat atau surat. Berdasarkan teori ini, ayat atau surat Makiyah merupakan surat atau ayat yang berisi kitab kepada penduduk Mekah dengan redaksi ya ayyuhalaz dan ya ayyuhal kafirun, ya bani adma. Madaniyah merupakan ayat atau surat yang berisi kitab kepada penduduk Madinah dengan redaksi panggilan alazina amanu. Yang keempat, mulahazah matadamanat al-surah. Teori yang berdasarkan kepada kriterianya, yakni berdasarkan isi surah atau ayat. Berdasarkan teori ini, yang dimaksud dengan Makiyah adalah ayat atau surat yang berisikan cerita umat dan nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang menjelaskan tentang hukum Uhud, faraid, dan sebagainya. Berikutnya itu cara membedakan makih dan madani. Makih dan madani dapat dibedakan berdasarkan karakteristik mereka melalui dua sudut pandang, yakni secara analogi dan tematik. Untuk secara analogi, Makiyah memiliki ciri-ciri di dalamnya terdapat ayat sajadah yang dimulai dengan kala dan dimulai dengan kalimat ya ayyuha al-nas, kecuali surah Al-Baqarah yang dimulai dengan al-aruf al-mutakin seperti alif lam mim, alif lam ra, dan lainnya, serta surat yang di dalamnya terdapat kata alhamdulillah. Madinah memiliki ciri-ciri ayat yang terkandung memiliki ketentuan hukum Uhud dan faraid yang berisi sindiran untuk kaum munafik, kecuali surat Ankabut yang berisi suratkan tentang ahal kitab yang mulai dengan nida ya ayyuha alazina amanu. Untuk secara tematik, Makiyah memiliki ciri ayat atau surat yang mengandung kata sumpah cenderung pendek dan bernada agak keras, yang menjelaskan ajakan tauhid, risalah kenabian, hari kiamat, surga dan neraka, serta mendebat kaum musyrik. Madaniyah memiliki ciri ayat atau surat yang mengandung ungkapan tema-tema seperti orang munafik, selain surat Ankabut yang menjelaskan permasalahan ibadah, hubungan sosial, al-janiyah, dan muamalah. Pada umumnya, ayat atau suratnya panjang serta menjelaskan hukum dengan bahasa yang uslub dan yang jelas. Hikmah dari pembagian ayat dan surat Makiyah dan Madaniyah ialah untuk digunakan sebagai sarana pembantu dalam menafsirkan Al-Quran, supaya gaya bahasa Al-Quran dapat direnungkan dan dimanfaatkan dalam rangka berdakwah di jalan Allah.
Hal tersebut dikarenakan di setiap situasi dan kondisi tertentu memiliki gaya bahasa sendiri pula untuk mengetahui sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi salah kata, salah ucap, apabila mungkin terasa buruk videonya, mungkin ada sedikit gangguan kecil dikarenakan device yang kurang mumpuni. Ya, sekian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.